Hai, selamat datang di channel Lembaran Baru, channel yang berisi informasi menarik seputar dunia informasi dan hiburan di sekitar kita. 導火線に点火ってこんな風にしんべヱさん。 Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu, agar kami semangat terus memberikan informasi hiburan yang menarik bagi kita semua. Kali ini kita akan mengulas film lama bergenre komedi yang berjudul Ninja Kids. Film dari negara Jepang ini rilis pada tanggal 23 Juli tahun 2011 silam. Film ini diadaptasi dari serial anime Jepang yang berjudul Nintama Rantaro. Apakah pernah mendengar nama serial Nintama Rantaro? Tentu sebagian besar dari kalian akan menjawab tidak, karena di Indonesia serial anime Nintama Rantaro lebih dikenal dengan nama Ninja Boy. Film Ninja Kids ini menceritakan tingkah lucu trio ninja cilik yang bisa dikatakan usil dan nakal, serta sering membuat masalah di sekolah ninja tempat mereka belajar dan berlatih ninjutsu untuk menjadi seorang ninja yang hebat. Trio ninja cilik tersebut adalah si kacamata Rantaro yang menjadi tokoh utama film ini, si mata duitan Kirimaru, serta si pemalas dan tukang tidur Shinbei. Ada hal yang menarik perhatian mengenai film ini, yaitu sutradara dari film ini adalah Takashi Miike, yang merupakan salah satu sutradara Jepang yang dikenal dalam dunia perfilman internasional dengan karya-karya filmnya yang beraliran gore, penuh dengan darah, mutilasi hingga hardcore violence. Disinilah yang menariknya. Seperti kita ketahui di mana film Ninja Kids ini merupakan film bergenre komedi yang berisi banyak kisah konyol. Bagaimanakah Ninja Kids akan dikemas? Apakah akan penuh dengan cipratan darah? Yuk, mari kita cari tahu bersama-sama. Film ini dibuka dengan adegan seorang anak bernama Nintama Rantaro, dikirim oleh kedua orang tuanya untuk sekolah di sebuah sekolah ninja yang bernama Ninjutsu Gakuen. Sang ayah merupakan ninja level rendahan, yang tidak mempunyai pekerjaan setelah perusahaan ninja tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan, sehingga sang ayah memilih untuk bekerja sebagai petani. Tujuan dikirimnya Rantaro ke sekolah ninja tersebut adalah jika dia lulus nanti bisa menjadi ninja level atas yang hebat, dan tidak seperti ayahnya. Karena dengan menjadi ninja level atas dapat mengangkat derajat keluarganya. Setelah melewati jalan yang panjang, akhirnya Rantaro tiba di sekolah yang menjadi tujuannya. Hingga akhirnya Rantaro bisa diterima di sekolah ninja dan menjadi Ninja Kids. Yoshi! 新1年生集合！よし、みんなついてこい！こうして私たちは忍者の卵忍たまになりました。 Sebelum memulai sekolah, Sensei Yamada memberi pengarahan dan motivasi agar dapat menjadi ninja yang hebat. Sebelum penyampaian dari kepala sekolah ninja, mulai terjadi kekacauan, di mana Shinbei, sesuai julukan namanya si tukang tidur, mulai tertidur di kelas, dan mendapat teguran dari Sensei Yamada. Sensei marah dan memukul kepala Shinbei, akan tetapi Shinbei tetap tertidur seakan tidak terjadi apa-apa, dikarenakan kepala Shinbei sangat kuat. Adapun Kirimaru bersekolah membawa bayi, karena dia sambil bekerja sebagai pengasuh bayi. Sensei Yamada kemudian akan memperkenalkan kepala sekolah ninja. Kemunculan kepala sekolah sungguh luar biasa hingga menimbulkan ledakan yang dramatis, sampai-sampai Shinbei terpental keluar dari ruangan, dan sosok kepala sekolah ini berpenampilan lucu dan menarik, berambut putih, bergigi ompong, dan dengan bentuk pipi yang bulat. Adegan selanjutnya adalah pelajaran pertama bagi Rantaro dan kawan-kawan sebagai murid sekolah ninja, yaitu memanjat tebing. Sensei Yamada mengatakan seorang ninja dituntut harus lincah dan gesit. Jadi bagi seorang ninja memanjat tebing adalah hal yang mudah, akan tetapi bukan Rantaro dan kawan-kawan namanya kalau tidak membuat hal konyol dan kocak. Pelajaran selanjutnya adalah mengenai bahan peledak, dan sudah bisa kita duga pasti akan ada kekacauan yang terjadi. Sensei! 導火線しんべヱさん。
Tibalah pada pelajaran melempar senjata. Hal sangat kocak terjadi saat giliran Rantaro dan kawan-kawan berlatih melempar senjata. Lemparan mereka bukannya mengenai sasaran tapi justru mengarah ke rumah kepala sekolah dan terjadilah seperti ini. Pada saat jam makan siang, Rantaro menceritakan kepada kawan-kawannya bahwa dia pernah menyaksikan kakak kelas mereka berlatih. Rantaro sangat kagum melihatnya. Tetapi bukan Rantaro namanya kalau tidak melakukan keusilan. Akibatnya Rantaro mendapat hukuman dengan mengambil air. Saat mengambil air Rantaro kelelahan dan terjatuh. Dia terbangun karena mendengar sesuatu. Dia melihat ninja perempuan berparas cantik sedang berlatih sambil menunggangi kuda. Akan tetapi anehnya, setelah meloncat dari kuda, wanita tersebut berubah menjadi nenek-nenek tua. Rantaro menjadi bingung dan bertanya kepada Sensei Doi tentang siapa wanita tersebut. Adegan selanjutnya adalah di mana Kapten Happosai menunjukkan dirinya. Berpenampilan lucu, berkepala besar dengan ukuran yang tidak biasa, dan dengan model rambut yang unik. Kapten Happosai adalah pemimpin klan ninja Dokutake. Kapten Happosai merupakan musuh dari kepala sekolah yang ingin membalas dendamnya, karena perselisihan di masa lalu. Saat Kapten Happosai ingin bertarung melawan kepala sekolah untuk membalas dendamnya, kepala sekolah meminta waktu sebentar untuk menghabiskan makan siangnya terlebih dahulu. Namun hal absurd kembali terjadi. Setelah kejadian itu membuat Pak Kepala Sekolah mempunyai ide, yaitu, meliburkan sekolah ninja lebih awal. Anak-anak begitu gembira dengan libur musim panas mereka. Karena Kirimaru tidak mempunyai keluarga, sehingga Kirimaru selama libur musim panas akan tinggal bersama Sensei Doi. Rantaro kembali kepada orang tuanya, dan mengatakan bahwa liburan musim panas telah dipercepat. Suatu hari Rantaro kedatangan temannya Shinbe. Shinbe mengatakan bahwa dia telah pergi dari rumah karena ayahnya memberi dia makan yang banyak, sehingga Shinbe takut menjadi gendut. Akan tetapi di rumah Rantaro, Shinbe pun makan banyak, sehingga Rantaro berinisiatif untuk mengunjungi Kirimaru karena Rantaro tahu jika Kirimaru terbiasa hidup dengan hemat dan dapat menolong Shinbe. Ketika Rantaro dan Shinbe tiba di rumah Kirimaru, Kirimaru bukannya bergembira karena dikunjungi oleh temannya, tapi justru sebaliknya, dia bersedih karena kedatangan mereka bertepatan dengan jam makan. Tak lama kemudian datanglah kawan mereka yang bernama Kisanta, dengan membawa surat dari Pak Yamano kepada Sensei Doi, sampai akhirnya kawan Rantaro yang lain ikut berdatangan. Lalu Sozaemon menceritakan kepada Sensei Doi bahwa dalam perjalanan mereka melihat dua orang pria dengan tatanan rambut yang unik. Yang satu berbentuk kura-kura, dan yang satunya lagi berbentuk gajah. Sehingga Kirimaru mengatakan, bahwa Takamaru siswa kelas 4 lah yang bisa melakukan hal seperti itu karena keahliannya menata rambut. Sehingga Sensei Doi berniat ingin menemui Takamaru. Namun sayang, ketika Sensei Doi tiba di lokasi, tempat Takamaru sudah berantakan dan menemukan Takamaru sudah tergeletak di lantai dengan kening benjol. Di situ Sensei Doi juga menemukan senior Saito, dan murid sekolah ninja yang bernama Kingo. Kemudian Kingo menceritakan, ketika dia bersama Tuan Tobe berada di tempat Takamaru, datanglah dua orang dengan berpakaian tertutup. Tuan Saito kemudian menceritakan, tujuan dua perampok tersebut adalah ingin membunuh mereka berdua Takamaru. Karena telah mengkhianati klan keluarga Saito, mereka adalah garis keturunan ninja. Saat Tuan Tobe akan menangkap Masukarasu dan Dosukarasu, seseorang telah menghalanginya. Tuan Tobe mengatakan ninja yang menghalanginya itu adalah ninja Dokusasako, seorang ninja bayaran yang telah dibayar oleh Masukarasu dan Dosukarasu. Mengetahui hal tersebut, Tuan Tobe mengatakan bahwa tempat Takamaru sudah tidak aman dan harus mencari tempat yang lebih aman, yaitu rumah Sensei Doi.
Saat tiba di rumah Sensei Doi, Tuan Saito dan Takamaru mengalami insiden, mereka terkena jebakan yang dibuat oleh anak kelas 4 sekolah ninja. Sensei Doi bingung, kemudian menanyakan kenapa mereka semua ada di sini. Mikiemon kemudian menjelaskan, bahwa dia ke pasar untuk membeli ikan dan nasi. Sensei Doi bingung dari mana uang yang mereka dapatkan untuk membeli nasi dan ikan begitu banyaknya. Mikiemon menjelaskan bahwa ada tuan pemilik tanah datang untuk menagih sewa. Mikiemon berakting kepada pemilik tanah bahwa mereka sedang kelaparan dan tidak ada makanan, sehingga pemilik tanah merasa kasihan kepada mereka dan meminjamkan uangnya. Saat Masukarasu dan Dosukarasu tiba di rumah Sensei Doi, kedua ninja tersebut ingin meracuni sumur air mereka, akan tetapi tidak semudah yang mereka bayangkan.土井先生、陶器を振り回して遊ぶんじゃない。Kemudian ada seorang ninja musuh lagi yang menyerang. Kali ini targetnya Takamaru. Saat situasi semakin gawat, Kirimaru menyiapkan strategi dengan memanggil ibu-ibu, bahwa di sini ada penata rambut terkenal. Sehingga menurut Kirimaru tidak akan ada pembunuh jika ada ibu-ibu di tempat tersebut. Tuan Yamada beserta anaknya datang membantu mereka. Ikiemon menceritakan bahwa ninja Usuteke dan Doku Sasako telah bekerja sama, menurut informasi dari Tuan Sosei si penembak jitu. Rantaro memberitahu Sensei Doi bahwa ninja Usutake telah tiba. Ketika Masukarasu dan Dosukarasu ingin melarikan diri dari lubang jebakan, tapi gagal. Kirimaru meneriaki ibu-ibu bahwa lubang jebakan bisa dijadikan tempat pembuangan sampah. Saat Pak Saito dan Takamaru ingin bersembunyi di dalam rumah, Rantaro mengatakan bahwa musuh terbesar yang berbahaya ada di atas rumah mereka. Ada seorang ninja yang tertidur di atap rumah mereka, dan dia adalah pemimpin pasukan ninja Usutake. Pemimpin tersebut menjelaskan bahwa Pak Saito dan Takamaru adalah penata rambut yang hebat dan menginginkan mereka bergabung. Kemudian pemimpin ninja Usutake mengajukan sebuah tantangan, yaitu sebuah lomba balapan antara anak-anak sekolah ninja melawan ninja Usutake. Lomba tersebut membunyikan lonceng yang ada pada sebuah kuil yang berada di wilayah Usutake. Hai, どんな競争をするんですか? 町内に臼竹岳という山がある。雨寺という寺がある。Rantaro bersedia ikut lomba tersebut karena ingin membantu keluarga Saito. Akan tetapi Sensei Yamada mengatakan belum tentu kepala sekolah mengizinkan. Dan tibalah hari perlombaan tersebut. Semua berlari menuju tujuan yang sama, yaitu membunyikan lonceng di kuil yang berada di wilayah Usutake. Rantaro akhirnya tiba di persimpangan jalan. Dan mereka membagi kelompok menjadi dua bagian dan terus melanjutkan perjalanan. Kelompok lain, sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perlombaan. Yang tersisa hanya dari kelompok Rantaro untuk melanjutkan perlombaan. Torawaka memisahkan diri guna bertemu dengan si penembak jitu. Ketika sudah mendekati kuil yang menjadi tujuan lomba, Rantaro berhasil memimpin perlombaan, kemudian disusul oleh ninja musuh. Ninja musuh menggunakan segala cara untuk menghentikan Rantaro untuk memenangi perlombaan. Si penembak jitu mengatakan bahwa untuk menghentikan musuh, Torawaka lah yang harus menembak senjata untuk membunyikan bel di kuil tersebut. Rantaro berusaha sekuat tenaga menghentikan ninja musuh untuk membunyikan lonceng dan memenangkan perlombaan. Saat ninja musuh akan membunyikan lonceng, Torawaka berhasil menembakkan peluru tepat ke arah lonceng tersebut.
Karena tembakan Torawaka telah membunyikan lonceng terlebih dahulu, Rantaro dan kawan-kawan dinyatakan sebagai pemenang. Hal ini dikarenakan tidak ada perjanjian sebelumnya membunyikan lonceng harus menggunakan tongkat lonceng. 忍たまの勝ち。ちょっと待て。あっちで待っておる。そうじゃ。金をつかないで銃で撃つのは反則だろうが。から金をつけとは言っておらんぞ。金を鳴らせと言ったんじゃ。 Karena perlombaan dimenangkan oleh Rantaro dan kawan-kawan, Pak Saito dan Takamaru akhirnya dibebaskan oleh pimpinan ninja Usutake. 勝ったぞ火縄銃で Demikianlah akhir dari cerita film Ninja Kids. Semoga terhibur dan sampai juga di review film selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komen dan like juga ya.